Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan nama saya Iksan Gunawan dari kelas KPI 4A akan menjawab soal UAS dari mata kuliah STIK. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang sebuah perangkat keras komputer. Yang pertama ada perangkat pembrowsing atau processing device. Fungsinya untuk memproses data dan menginstruksi. Contohnya itu ada CPU sama GPU. Kemudian yang kedua ada perangkat masukan. Untuk memasukkan data dan menginstruksi dari masukan tadi. Contohnya itu ada keyboard, mouse, speaker, mikrofon, webcam, dan lain-lain. Kemudian ada yang ketiga yaitu perangkat keluaran atau output device. Fungsinya untuk menampilkan data yang sudah dimasukkan. Contohnya apa? Yaitu ada monitor, printer, atau yang lebih besar itu ada proyektor. Yang terakhir ada perangkat penyimpanan, storage device. Fungsinya untuk menyimpan sebuah data baik itu jangka pendek maupun jangka yang panjang. Contohnya sekarang ada HDD, hard disk device, sama SSD, solid state device, sama USB deh, flash disk juga, memory card, dan lain-lain. Nah, semua perangkat tadi itu terhubung dalam sebuah jaringan. Jadi ada berbagai komponen jaringan seperti kartu jaringan atau NIC, ada switch, ada router, dan kabel jaringan maupun koneksi yang nirkabel. Jadi sistem perangkat yang tadi itu memiliki yang namanya IP atau identitas alamat yang unik untuk saling berhubungan satu sama lain. Kemudian peran jaringan dalam komunikasi data itu ada memungkinkan kita berbagi sumber daya, memfasilitasi kita dalam berkomunikasi, akses jarak jauh mudah jadinya, kemudian berkolaborasi. Sekarang soal yang kedua, saya akan menjelaskan tentang software perangkat lunak. Jadi software itu adalah sebuah kumpulan instruksi untuk memprogram sebuah perangkat keras yang tadi. Ada 3 jenis software, ada 3 jenis perangkat lunak. Yang pertama itu ada sistem operasi. Nah, ini software ini untuk mengelola sumber daya dari komputer. Contohnya ada Windows, ada Linux, ada macOS. Kalau di Android, di HP itu ada Android sama iOS. Fungsinya itu ada untuk mengelola memori dan prosesor, untuk mengatur input-output perangkat, mengelola file dan penyimpanan, dan menjaga keamanan sistem. Yang kedua ada program aplikasi. Nah, ini software yang lebih spesifik bagi penggunanya masing-masing. Contohnya apa? Seperti Microsoft Office, yang Word, Excel itu, kemudian ada Adobe Photoshop, ada Google Chrome untuk browsing, ada VLC Media Player untuk memutar musik atau video, dan masih banyak lagi. Fungsinya untuk membantu kita sebagai pengguna untuk melakukan aktivitas, untuk browsing, untuk menonton, untuk mendengarkan musik, untuk bekerja, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir ada program bahasa atau sering disebut dengan istilah codingan. Ini untuk fungsinya itu untuk menulis, mengedit, menerjemahkan sebuah bahasa komputer. Jadi sekarang itu ada jenisnya itu ada Python, JavaScript, C++, Visual Studio Code, TypeScript, dan yang lain lagi. Fungsinya apa? Fungsinya sangat penting teman-teman, yaitu untuk membantu komputer ini berjalan, membantu dalam debugging kode dan mengoptimasikan sebuah kode komputer. Kemudian ada memfasilitasi sebuah aplikasi jelas dan menyediakan lingkungan untuk mengembangkan sebuah program yang lainnya. Baiklah, lanjut ke soal yang ketiga. Kita akan membahas tentang brainware. Brainware adalah kita manusia sebagai pengguna dan sebagai pembuat atau pengembang dari sebuah komputer. Dan peran brainware ini dalam sebuah teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah ada pengembangan, yaitu merancang dan membuat sebuah perangkat lunak yang baru dan sistem-sistem yang baru. Kemudian ada mengimplementasikan, maksudnya bagaimana menerapkan solusi TIK, teknologi informasi dan komunikasi ini dalam sebuah organisasi. Kemudian ada pemeliharaan, jadi bagaimana sebuah sistem itu agar terjaga dan berfungsi optimasi. Kemudian ada inovasi, yaitu untuk menciptakan sebuah ide-ide baru untuk pengembangan sebuah teknologi di masa depan. Nah, apa saja tantangan utama dalam mengembangkan sebuah brainware? Yaitu ada kesenjangan keterampilan. Jadi maksudnya itu teknologi yang berkembang sangat pesat, jadi sangat sulit bagi sebuah kita individu ini untuk mengembangkan sebuah skill. Kemudian ada pendidikan yang tidak memadai, kalau soal TIK ini sangat tidak memadai. Kemudian ada resistensi terhadap perubahan. Maksudnya itu ada beberapa orang itu yang sangat tidak mau untuk beradaptasi dalam sebuah teknologi baru. Kemudian adanya kurangnya pengalaman dan ada ketidaksesuaian antara
keterampilan dan kebutuhan industri. Nah, solusinya untuk meningkatkan brainware ini adalah dengan program pelatihan yang berkelanjutan. Kemudian mendorong pembelajaran yang mandiri atau membuat program magang atau praktek atau program pertukaran pengetahuan. Lanjut ke soal nomor 4, yaitu kita akan membahas tentang internet. Internet adalah sebuah jaringan yang global yang menghubungkan jutaan komputer dan perangkat di seluruh dunia, yang memungkinkan bagaimana komunikasi dan informasi itu bertukar secara cepat dan efisien. Cara kerja internet itu adalah yang secara umum ya. Sebuah perangkat itu penggunanya terhubung ke Internet Service Provider atau ISP. P ini menghubungkan ke pengguna jaringan yang lebih besar. Nah, data-datanya itu akan berbentuk sebuah protokol TCP atau IP. Nah, kalau pengaruh internet bagi kehidupan itu ada pendidikan yang positif dulu ya. Akses ke sumber belajar menjadi lebih mudah online, pembelajaran jarak jauh, berkolaborasi antara pelajar global dan peneliti. Nah, kalau negatifnya itu ya plagiarisme lebih mudah lah. Terus ada berkurangnya tatap muka kan online. Kalau bagian bisnis yang positif ada elektronik komersial atau belanja online, Amazon, Shopee, dan Alibaba dan yang lainnya. Kemudian ada fleksibilitas kerja. Dampak negatif bisnis ini ada persaingan yang sangat ketat. Kemudian keamanan data yang biasa terhacking dan beberapa bisnis tradisional tergeser karena online. Bagian komunikasi yang positif ada komunikasi yang instan, global, WhatsApp, Zoom. Kemudian ada media sosial, Instagram, Twitter, Facebook. Dan dampak negatif dari komunikasi adalah berkurangnya privasi. Kemudian cyberbullying dan pelecehan online dan penyebaran hoax. Bagian kehidupan sosial yang positif ada memudahkan hubungan jarak jauh, kemudian terbentuknya komunitas online, dan mengakses ke dunia hiburan lebih mudah, video, musik, YouTube lebih mudah. Dan dampak negatif kehidupan sosial adalah kecanduan internet dan media sosial, berkurangnya tatap muka, dan masalah kesehatan mental, cyberbullying. Dan bagaimana internet ini mengubah kita dalam aktivitas sehari-hari kita. Ada hiburan, belanja, transportasi, Gojek. Kemudian ada bank online, mobile, dan pekerjaan. Kemudian ada pendidikan, belajar online, sosial, kesehatan, bisa konsultasi sama dokter online, dan berita, bisa membaca berita lebih cepat. Oke, soal kelima, soal terakhir kita akan membahas soal AI. AI atau kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence adalah sebuah cabang ilmu komputer yang bertujuan menciptakan sistem yang dapat meniru dan melampaui kecerdasan manusia dalam berbagai tugas. AI bisa meliputi pembelajaran mesin, pengolahan bahasa alami, pengenalan pola, dan pengambilan keputusan. Implikasi AI dalam aspek kehidupan ada yang pertama itu ada etika. Jadi tantangan dalam mengambil keputusan oleh AI, misalnya dilema, kemudian kebutuhan akan regulasi dan standar etika dalam pengembangan AI. Kemudian ada potensi bias dalam algoritma AI yang dapat memperkuat diskriminasi. Kemudian yang kedua ada pekerjaan yang otomatis dalam bekerja secara rutin yang dapat menyebabkan sebuah pekerjaan itu hilang, menciptakan sebuah pekerjaan baru dalam bidang AI, dan perubahan dalam keterampilan dalam sebuah dunia kerja. Yang ketiga ada privasi. Pengumpulan dan analisis data itu lebih cepat dan lebih intensif sebuah data pribadi, dan bisa berpotensi penyalahgunaan AI dan tantangan dalam mencegah informasi bocor karena AI. Oke, prediksi perkembangan AI dalam 10 tahun ke depan ya. Pasti AI 10 tahun ke depan akan lebih sangat maju yang mungkin tidak akan kita kira. Sekarang saja bisa membuat musik, bisa membuat video, hanya teks kita mengetik langsung jadi. Mungkin 10 tahun ke depan bisa membuat baju hanya menggunakan ketikan, atau sepatu, atau yang lebih canggih lagi. Kita tunggu saja. Kalau untuk aplikasi AI itu sekarang banyak sekali, banyak jenisnya. Kalau untuk chat ada ChatGPT. Kalau sekarang ada perkembangan yang sedang dikembangkan oleh Elon Musk, OpenAI,
yaitu Sora AI yang bisa membuat video hanya dari teks. Dan ada buat dari musik, bisa membuat musik dari teks. Dan sekarang cuman begitu saja dari AI zaman sekarang. Kita tunggu perkembangan AI selanjutnya.